Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan juga Ibu Asmiati. Dalam kesempatan kali ini, kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bakri Indonesia yang akan menyampaikan presentasi kami mengenai proyek proposal. Di proyek proposal kali ini, kami akan membahas tentang hand sanitizer. Dan hand sanitizer yang diberikan oleh kelompok kami berikan nama Sanitate, atau sanit yang berasal dari sanitari atau sanitasi, dan juga aid yang berasal dari bantuan atau membantu. Kenapa kita memilih tema ini? Karena kami menginginkan adanya hand sanitizer yang mudah dibawa kemanapun dan juga bisa dipakai dimanapun, kapanpun. Kelompok kami terdiri dari Abdul Aziz Awad Ismail, saya sendiri Gali Nur Handayani, dan kemudian ada Regina Fatima Paralevi, dan ada Regita Widya Prameswari. Langsung saja kita masuk ke latar belakang atau sekilas tentang Sanitate itu siapa dan apa. Jadi alasan kami menggunakan hand sanitizer sebagai project proposal untuk bisnis plan kita, karena virus corona yang telah menyerang Indonesia dan juga dunia secara global beberapa tahun belakangan terus-menerus melakukan mutasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, manusia-manusia dan juga masyarakat di tengah-tengah keberadaan COVID-19 ini pun menjadi lebih sadar untuk menjaga kebersihan tanpa terkecuali kebersihan tangan. Masyarakat pun menjadi lebih peduli untuk menjaga pola hidup yang sehat dan kebersihan mereka. Sehingga mencuci tangan dengan menggunakan sabun setiap kali ingin memulai kegiatan atau setelah menyudahi sesuatu kegiatan dan juga aktivitas, itu menjadi sebuah kebutuhan yang baru. Namun untuk sebagian besar orang, mencuci tangan dengan benar, menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, itu sangat sulit untuk difasilitasi. Karena memang fasilitas di beberapa tempat yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagai sebuah solusi agar menjaga kebersihan tangan menjadi lebih mudah, maka kami berinisiasi untuk membuat hand sanitizer produksi rumahan dalam bentuk gel. Hand sanitizer ini memiliki kandungan alkohol etanol yang mampu berperan sebagai pembunuh bakteri dan juga virus secara efektif dan efisien. Berikutnya akan disampaikan dengan teman kita yaitu Aziz. Silahkan Aziz. Baik, terima kasih Gal. Tujuan dari usaha ini adalah sebagai sebuah bentuk solusi ya dari masalah yang ada, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Gal tadi adalah sulitnya mencuci tangan di tempat umum di masa pandemi ini. Tentunya di samping itu juga untuk melipat gandakan keuntungan bagi para pemilik usaha ini. Lalu manfaat usaha ini, salah satu dari manfaat usaha ini adalah untuk atau adalah sarana pengembangan produk yang inovatif dan berguna untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tangan masyarakat atau konsumen kita. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Gali. Ya, terima kasih Aziz. Berikutnya kita akan masuk ke market research yang akan disampaikan oleh Regina. Silakan Regina. Ya, terima kasih Gali. Untuk market research sendiri, di sini ada antipasi corona, publik lebih banyak gunakan hand sanitizer. 50,2% masyarakat Indonesia masih cenderung memilih untuk menggunakan hand sanitizer daripada masker. Kalau dari total responden survei tersebut, sebanyak 81% menyatakan bahwa virus corona adalah ancaman besar bagi Indonesia. Dan menurut analisa dari Grandview Research, pasar segmen gel hand sanitizer masih menguasai lebih dari 49% dibandingkan dengan hand sanitizer bentuk lainnya. Dan kenapa kita memilih penetrasi melalui pasar online? Karena melalui analisa di sumber yang sama, pasar online
dinilai akan terus berkembang sebanyak 23,2% per tahun dari 2020 hingga 2027 dikarenakan dampak pemasaran dan media digitalisasi. Lalu dari market research, saya akan coba lanjut menjelaskan dengan analisis SWOT dari produk kami, di mana ada strength atau kekuatan, kelebihan dari produk hand sanitizer rumahan yang kami buat adalah dengan menggunakan bahan baku yang bagus dan diproduksi secara steril serta bersih melalui quality control yang akan kami kerjakan. Lalu kami juga membuat packaging yang menarik dan menawarkan 2 varian, yaitu berbentuk gel dan juga cairan, yang dapat dibeli sesuai kebutuhan. Lalu untuk weakness kami sendiri dari produk kami adalah karena modal dan juga jumlah bahan baku dan tenaga kerja yang masih terbatas, di mana untuk tenaga kerja sendiri masih hanya kami saja. Lalu produksi barang yang dilakukan juga menjadi terbatas. Selain itu, waktu persiapan dari mulai produksi hingga pengemasan tidak memakan waktu yang singkat. Dan opportunity yang kami ambil adalah dengan saingan penjualan yang masih relatif sedikit, akan tetapi ada segmen pasar yang luas, dan keberadaan hand sanitizer adalah kebutuhan yang selalu dicari oleh masyarakat. Lalu untuk threat atau hambatan yang dialami adalah kebutuhan pasar yang berubah-ubah, persaingan penjualan yang terus bertambah, dan juga jumlah modal serta bahan baku terbatas, membuat produksi dan penjualan tidak selalu berjalan dengan lancar. Dari market research dan analisis SWOT, saya akan coba untuk menjelaskan bisnis model kanvas dari produk kami. Kami mulai dengan key partner. Key partner kami ada supplier bahan baku, lalu ada market, dan juga ada media sosial. Lalu untuk key activities, kami ada pembelian bahan baku, pemilihan raw material, lalu kami lanjutkan dengan proses produksi, dan setelah itu kami lanjutkan dengan quality control, di mana kami akan memastikan dari mulai pemilihan raw material sampai dengan proses produksi berjalan dengan steril. Lalu juga ada pemasaran dan kerjasama. Untuk value propositions, kami packaging menarik dan mudah dibawa-bawa. Lalu juga ada harga terjangkau dengan kualitas terbaik yang bisa kami berikan, dan variatif tentunya. Dan untuk customer relationship, kita akan bangun mulai dengan dari kami akan memberikan diskon, lalu akan memberikan pelayanan yang baik, dan juga gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan pastinya. Juga ada customer segment, di mana untuk pertama kami mulai dengan masyarakat sekitar produsen, masyarakat di sekitar kami. Lalu untuk masyarakat umumnya, kami akan coba dengan pengguna jasa transportasi publik dan juga pemilik UMKM. Untuk key resources-nya itu sendiri, untuk SDM itu hanya kami saja, dari mulai pembelian bahan baku, proses produksi, quality control, sampai dengan pemasaran. Lalu juga ada supplier bahan baku. Dan untuk channels, kami akan mencoba melalui media sosial dan juga marketplace yang sudah ada di Indonesia. Untuk cost structure sendiri, kita ada biaya produksi dan juga ada biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran meliputi biaya konten promosi, voucher diskon, dan kegiatan campaign pemasaran tersebut. Juga ada biaya internet. Dan untuk revenue streams-nya, selain dari profit, kami juga menambahkan jejaring pemasaran atau partnership, bisa dengan UMKM, atau menjadi distributor ke beberapa instansi yang tertarik. Untuk UMKM tersendiri itu kami bisa pasarkan melalui warung-warung sekitar rumah atau sekitar tempat kerja kami yang sekiranya mau untuk menjual produk kami. Dan untuk selanjutnya, skema hari produksi akan dijelaskan oleh Regita. Silakan, Gita. Baik, terima kasih Kak Regina atas penjelasannya. Berikut terlampir skema harga produksi 50 liter hand sanitizer yang telah kami jelaskan. Bisa dilihat untuk rinciannya ada detail bahan baku yang telah kami gunakan dan juga ada kemasan dan biaya pemasaran. Harga unit produksi diperoleh dari perbandingan antara biaya total produksi dengan total unit yang diproduksi. Untuk rinciannya itu bisa kita gunakan sebagai berikut. Seharga Rp1.447.000 untuk 50 liter produksi hand sanitizer yang akan kami buat menjadi 500 botol dengan ukuran 100 ml per botol. Untuk harga satuannya akan dikenakan Rp2.894 per botol. Jadi untuk harga jual per unitnya akan dikenakan seharga Rp10.000 per botol.
Dan untuk skema profit, perolehan profit wirausaha ini didapat dengan menghitung selisih antara harga jual modal dengan harga produksi satu botol. Jadi bisa kami hitung yaitu 10.000 dikurang 2.894.000 dikali 500 botol sama dengan 3.553.000. Atau keuntungan yang kami raup itu 145,5% keuntungan dari modal yang telah kami keluarkan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Kak Jalih. Ya, terima kasih Gita dan juga Kak Regina atas penjelasannya. Nah, penjelasan dari Regina dan juga Regita tadi merupakan akhir dari presentasi kelompok kami. Untuk itu berikutlah beberapa contoh dari bisnis plan yang telah kami buat. Apabila ada pertanyaan atau juga masukan, boleh menghubungi kami di email yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.